Oke, semoga terlihat. Jadi sebelum saya melanjutkan materi yang kemarin, karena sudah di minggu kemarin, begitu ya, saya ingin mereview sebentar apa yang sudah kita pelajari atau yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi pada sesi kali ini kita masih akan fokus seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan eh, kemarin, minggu kemarin, yaitu kita fokus pada listening ya. Jadi fokusnya kita belajar soal listening dan kita fokusnya pada part A atau soal yang namanya short dialogue. Untuk yang part B dan part C itu nanti saya hanya akan menyampaikan at a glance, sepintas saja. Ya, apa sih bedanya dengan part A? Considering the limited time or the limited meetings that we set gitu ya. Jadi karena waktunya terbatas, yang part B dan part C itu sebenarnya adalah skill listening biasa. Jadi mendengarkan tidak ada skill khusus seperti yang part A ini. Oke, yang perlu kita kuasai dan sudah harus ingat di luar kepala itu adalah basic skills untuk part A karena short dialogue itu kemarin ada tiga ini nggih, ada tiga orang yang berbicara seperti ini contohnya. Yang harus kita fokuskan, ini tolong diingat untuk part A, soal part A nomor 1 sampai 30, itu adalah we will need to focus on the second line atau the last line atau the second speaker. Jadi yang pembicara atau orang yang ngomong kedua. Tolong itu diingat nih untuk soal nomor 1 sampai 30. Yang berikutnya adalah skill berikutnya ini menjadi skill yang sangat helpful, yaitu untuk avoid similar sounds. Jadi, hindari memilih jawaban yang terdengar mirip atau sama, karena biasanya yang terdengar mirip atau sama itu adalah jawaban yang tidak tepat. Begitu ya. Saya selalu memakai istilah biasanya ya, because language itu bukan, bahasa itu bukan ilmu pasti, maka saya pakai istilah biasanya. Oke. Yang selanjutnya adalah skill yang sudah kita pelajari kemarin adalah terkait dengan negative expressions. Jadi ada 4, kalau masih ingat ya. Yang pertama adalah negatif yang biasa. Negative expression, negatif yang biasa. Kemarin sudah saya share terkait ini nih, apa slide yang kemarin ada yang menanyakan, mohon maaf terlambat share-nya, kemarin sudah saya sampaikan. Yaitu yang pertama ada yang namanya negatif biasa, ada double negatif, ada almost negatif, dan yang terakhir kalau masih ingat, apa Bapak Ibu Mas Mbak sekalian, negatif dengan perbandingan atau komparatif. Kalau masih ingat, kalau ada negatif diikuti oleh komparatif, maka jawabannya adalah berupa superlatif atau strong meaning atau extremely gitu ya. Baiklah. Nanti di belakang kita akan juga belajar sedikit soal latihan yang tidak written ya. Jadi yang tidak tertulis tetapi yang memakai audio. Semoga nanti nggak ada kendala ya bisa di play audio. Begitu. Nah, sekarang saya ingin melanjutkan setelah kemarin kita ada skill basic yang harus menghindari suara terdengar mirip, ada negatif, ada kita wajib untuk fokus pada baris kedua. Kali ini saya ingin melanjutkan untuk skill selanjutnya pada bagian listening comprehension itu seperti apa. Jadi saya akan melanjutkan yang bagian itu dulu. Kemarin yang negatif sudah nih. Jadi sekarang adalah yang against. Oke, kita akan mulai yang sudah terlihat ya. Mohon untuk sampaikan ke saya kalau tidak terlihat atau suara saya Ya, tidak Bu. terdengar.
Sampun, Bu. Aman, Bu, aman. Aman, alhamdulillah. Baiklah. Yang selanjutnya adalah kita akan masuk masih kalau di listening itu ada yang namanya expression. Di sini expression ini maksudnya adalah kalimat atau kalimat khusus gitu ya, pernyataan khusus yang dipakai untuk suatu kondisi atau situasi, bukan ekspresi wajah ya yang dimaksud dengan expression di sini. Jadi pada skill yang selanjutnya pada malam hari ini adalah kita akan belajar tentang expression of agreement. Agreement. Saya yakin Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian di sini sudah sangat familiar dengan istilah apa namanya dengan istilah agreement. Agreement apa Bapak Ibu Mas Mbak artinya? Persetujuan. Agree. Yes. Jadi Setuju. betul sekali. Agree setuju. Persetujuan itu agreement. Jadi sepakat gitu ya. Jadi sepakat. Itu dalam tes TOEFL especially pada nomor 1 sampai 30 itu akan muncul even only one number, pun hanya satu nomor saja gitu ya. Nah, di sini yang perlu kita pahami adalah bahwa ternyata expression of agreement ini dalam soal TOEFL itu dibagi menjadi dua Bapak Ibu dan Mas Mbak sekalian. Hah, kok dibagi menjadi dua? Yang seperti ini loh maksudnya biar tidak bingung. Nah, yang perlu kita ketahui pertama adalah bahwa expression of agreement itu sepakatnya itu ternyata dibagi menjadi dua, sepakat atau setuju sependapat dengan positive statement atau sepakat atau setuju dengan statement yang negatif. Negatif di sini bisa diartikan yang tidak gitu ya. Jadi di sini nanti responnya ketika ada orang menyampaikan kalimat positif atau kalimat negatif, itu kita menyepakatinya itu expressionnya in English different. Jadi berbeda. Contohnya, ini kita umpamakan kalimatnya adalah dalam bahasa Indonesia biar mudah untuk dipahami. Ya. Positive statement. Saya suka durian. Saya suka durian. Nah, ini pecinta durian langsung merespon. Saya juga, gitu ya. Saya juga in English itu ada banyak variasinya ini, ya. Jadi apa namanya menyampaikannya tidak hanya dengan bilang me too gitu. Biasanya kita pahami dengan me too gitu ya. Saya juga yang ini, yang me too. Bukan hanya itu ternyata. Ternyata ada juga yang kita bisa bilang so do I atau I'll say, jadi di sini tolong jangan diartikan literally atau apa adanya, kata per kata. Kalau kita membaca I'll say ini ya, konteksnya dengan expression of agreement, jangan diartikan I'll say ini sebagai saya akan bilang, bukan seperti itu. So this expression I'll say di sini adalah pernyataan atau ekspresi kalimat yang dipakai untuk menyampaikan setuju dengan pernyataan positif. Saya suka durian. Orang lain atau kita mau merespon saya juga suka durian, tinggal bilang so do I, me too, I'll say, isn't it? Dengan tanda seru ya kalau tertulisnya. Atau you can say that again. Nah, catat. Ini sering muncul dalam soal TOEFL, ekspresi you can say that again. Ini sekali lagi jangan diartikan word by word atau arti yang literally gitu ya. You can say that again kalau literally kita artikan itu kan kamu bisa bilang lagi gitu kan. Tapi itu bukan itu artinya. Artinya adalah saya juga menyepakati sependapat dengan statement atau idea yang positif. On the other hand, sebaliknya, kalau kita agree atau sepakat, setuju juga gitu ya, pada statement yang negatif, kita tidak bisa memakai yang ini Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian, tapi ada ekspresi yang berbeda. Itu bisa bilang, neither do I don't either. Jadi contoh kalimatnya, kalau positif tadi saya suka durian, di sini mungkin ada yang kalimat lainnya, saya tidak suka pete. Katanya, saya juga tidak suka. Saya juga tidak. Nah, itu adalah sepakat dengan negatif statement.
Maka kita mau bilang saya juga tidak, itu dengan ekspresinya adalah neither do I don't either. So, my suggestion, saran saya ketika nanti mau ambil tes TOEFL atau mengikuti tes TOEFL, yang ekspresi ini benar-benar diingat. Karena ini nanti akan sangat helpful for you to choose the correct answers. Jadi ada nanti cara singkatnya, shortcutnya yang paling ditunggu kalau belajar TOEFL itu kan shortcutnya gitu ya. Singkatnya gimana sih? Begitu nanti teman-teman mendengar kata-kata ini ya, kata-kata ini yang mana maksudnya yang ini expression. So do I, me too, I'll say, isn't it? You can say that again, neither do I atau I don't either. Itu berarti masuk dalam kategori expressions of agreement. Let me show you the example first. Di sini ada contohnya nih. Yang pertama, oke, kita lihat ya ini written-nya. Ada 3 orang. Di sini ada man, woman, and narrator. Semoga masih ingat skill yang sebelumnya. Bagian mana yang kita harus fokuskan? Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian. Woman. Yang woman. Woman-nya bilang apa di situ? Bilang, so do I. So do I tadi expression apa, Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian? Positif. Agreement. Positive Sepakat. agreement. Yes, sepakat dengan positif statement gitu ya. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Sudah ada jawabannya. Ternyata jawabannya adalah yang D. Artinya apa? Artinya agree. Gitu. Oke, let me give you the, wait a minute. No, not this one, this one. Ini tadi yang sudah saya coret. Jadi di sini shortcutnya, kalau Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian menemukan ekspresi ini, biasanya pilihlah jawaban yang mengandung kata ini. Oke, diingat. Mengandung kata apa? Same opinion, same idea, ide yang sama. Gitu. Agree. Agree ini bisa variasinya mau bentuk lampau, atau bentuk agree saja, agrees, atau agreed gitu ya, atau agree. Atau kata to, atau kata both. Itu adalah untuk memilih jawaban yang benarnya. Biasanya itu shortcutnya. Semoga ingat ya. Coba tadi ada latihan soal untuk yang ini. Coba nih. Ini ya. Neither do I. Nah, di sini artinya adalah shares opinion. Shares opinion itu artinya mirip dengan kata same opinion. Jadi, iya kan? Jawabannya yang benar itu selalu yang tadi loh, yang shortcut saya sampaikan ini. Nah, same opinion atau share opinion tadi ya. Ada agree atau to dengan double O atau both. Seperti contoh yang pertama tadi, apakah iya? Nih ada kata agree. Ya. Let's see the exercise. I think we have 2 numbers of exercise di sini. Coba nih Bapak Ibu teman-teman sekalian. Which one that we need to focus on? Kita fokus pada yang bagian mana, teman-teman? Yang mana? Is it the woman or the man? Man. The man, okay. We have the man here. And then expressionnya apa ini, Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian? I don't either berarti Ini negatif. adalah, ya, ini adalah Statement. expression of agreement for negative statement. Jadi itu masuk dalam expression of agreement ya. Oke. Ketika kita mendengar second speaker-nya bilang expression of agreement, tadi shortcut-nya masih ingat tidak? Kira-kira bisa pakai shortcut nggak ini untuk memilih jawaban yang benar? Bisa. B. Yang mana ya? Yang mana? Bravo. Is it Alpha, Bravo, Charlie, or Bravo. Delta? Bravo. It's Bravo. Bravo. Kenapa? Kenapa Ibu you choose Bravo? Which one? That you sure? And then you choose Bravo as the answer.
There is Kenapa? the same opinion word. Ya, ada shortcut tadi ya, yaitu ada same opinion di sini. And the correct answer is it is. Jawabannya memang yang B, teman. Piece of cake ya, gampang ya yang bagian ini. Karena ya menghafalkan itu saja tadi, terus memilih di jawaban, memakai yang shortcut tadi. Okay, let's see for the second, the next question. So we will need to focus on the man or the woman in this number. Fokusnya Woman. yang the woman. Okay, this one the woman ya. Ingat, masih short dialogue. Fokusnya pada speaker kedua. Oke, di situ ada expression apa? Me too. Nah, masih ingatkah? Pasti masih ingat. Masih ingat nih? Itu expression of agreement untuk positive statement, Iris. Bagaimana cara memilih jawabannya? Bisa pakai shortcut kah? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Which one is the correct answer? Alpha. Alpha. Alpha, why? Why Alpha? Why not Delta? Ada opinion loh Delta. Kalau Delta kan has no opinion. Yes, it is. Ya, jawabannya sesimpel itu. Iya, Delta memang ada opinion, tapi opinionnya tidak same gitu ya. Maka bukan yang ini jawabannya, bukan yang Delta. Ini jebakan Batman-nya ya. Kalau kita buru-buru bisa saja memilih yang D. But the correct answer adalah yang ini lebih tepat. Ada kata agree. So, number ini jawabannya adalah yang A. Okay, that's for the expression, skill for expression of agreement. Gampang ya? Gampang. Kalau gampang berarti siap untuk nambah skill ya. Oke, level up ya, nambah lagi. Baiklah, yuk kita nambah lagi. Yang berikutnya, ini masih tentang expression ya. Jadi fokusnya nanti pada kalimat kedua atau speaker kedua, dia bilang apa sih? Nanti to help you decide which one is the correct answer. Kita memutuskan yang mana sih jawaban yang benar. Oke, skill selanjutnya yaitu expression of uncertainty and suggestion. Pasti familiar dengan yang kedua ini. Suggestion. What is suggestion? Saran. Saran, betul. Saran, itu adalah suggestion. Bukan sugesti ya, saya kasih sugesti, bukan seperti itu. Tapi di sini sebenarnya adalah suggestion adalah saran. What about uncertainty? Kalau uncertainty apa? Pernah mendengar kata certain? Certain? Ketidakpastian. Iya, kalau certain itu adalah pasti. Karena ada masih ingat ya, itu adalah awalan negatif, artinya tidak. Maka uncertainty itu adalah ketidakpastian. Gitu. Jadi di sini nanti kita akan mengetahui apa sih expression of uncertainty yang biasanya muncul di soal TOEFL listening, dan juga suggestion. Oke, kita lihat dulu ekspresinya apa saja. This one. Di sini. The expression of uncertainty and suggestion. For the uncertainty, ini ada istilah seperti ini. Ada istilah isn't it atau tag. Kalau masih ingat dulu waktu sekolah, SMP sudah dikenalkan sepertinya, tapi SMA lebih dijelaskan lagi, bahasa Inggris ya, itu ada yang namanya question tag. Question tag. Jadi, kalau bahasa Indonesianya adalah dalam kalimat seperti ini. Hari ini hari Selasa. Iya kan? Iya kan? Nah, iya kan dalam bahasa Indonesia itu bahasa Inggrisnya adalah question tag. Jadi, today is Tuesday.
Isn't it? Gitu ya. Iya kan? Karena kita bicara soal uncertainty, ketidakpastian atau kita nggak yakin gitu. Nggak pasti, nggak yakin uncertainty. Atau selain question tag yang ada, iya kan? Ya nggak sih? Seperti itu. Dalam bahasa Indonesia kurang lebih. Ada juga expression seperti ini. As far as I know. Setahu saya, kan nggak yakin ya. Setahu saya, as far as I can tell, itu juga sama. Setahu saya, sepemahaman saya, itu adalah expression of uncertainty. Whereas for the suggestion, expression of suggestion, sementara untuk expression saran tadi ya, itu ada why not atau let's. Kita langsung lihat ke contohnya saja kali ya, biar lebih paham di contoh kalimatnya seperti apa. Seperti ini. Jadi di sini ada dua orang berbicara, man and woman, and kita fokus pada baris kedua ya, semoga masih ingat. Nah, di sini ada bilang, it's going to be rather difficult, isn't it? Kayaknya bakalan sulit, ya kan? Ya nggak sih? Naratornya bertanya, what does the woman mean? Ini maksudnya apa sih ini? Ngomong apa sih? Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C, teman. Kenapa? Karena di sini, nah, di sini ada shortcutnya. Ketika nanti teman-teman mendengarkan atau mengetahui pola yang seperti ini, tag question, question tag, atau expression as far as I know, as far as I can tell, ini adalah masuk dalam expression uncertainty. Pilihlah jawaban yang mengandung kata thinks, may atau might, unsure atau not sure. Enggak dicatat juga nggak apa-apa, nanti saya share filenya. Jadi jawabannya adalah things, may, might, unsure, or not sure. Things, saya pikir, ya, atau may, might. Uncertainty tadi ketidakpastian atau ketidakyakinan gitu ya. Nah, di sini pernah mendengar kata maybe gitu kan? Kan nggak yakin kan itu ya. Gitu kan? Besok berangkat kuliah nggak? Maybe, mungkin itu nggak pasti. Jadi kata may itu bisa menjadi penanda bahwa oh ini loh correct answer, itu adalah jawaban yang. Oke, kita lihat ke contoh tadi. Kita balik ke contoh tadi. Apakah ia memakai shortcut tadi bisa? Ternyata iya. Ada things, ada might. Begitu. Itu yang uncertainty. Now let's move to the suggestion expression. Untuk suggestion, kita lihat di sini, fokusnya pada baris kedua tetap. Si baris kedua ini bilang, why not? Nah, ketika ada orang kedua tadi bilang, why not? Ini pasti expression of suggestion. Karena naratornya pasti bertanya, what does the woman suggest? Nih, orang kedua woman ngomong apa sih, yang disarankan apa sih? Kalau yang di sini, why not do it now? Kalau ini shortcutnya biasanya adalah berupa restatement. Masih ingat istilah restatement di pertemuan sebelumnya? Restatement itu similar dengan parafrase atau sinonim. It means the same meaning with different words. Jadi kata-katanya berbeda tetapi maknanya sama. Di sini kan woman-nya menyarankan apa nih? Why not do it now? Kenapa nggak dilakukan sekarang? Kira-kira jawabannya yang mana ini? DC Alpha, Bravo, Charlie, or Delta? Yang mana ya? Yang maknanya sama. Why not do it Alpha. now? Kenapa nggak dikerjakan now? Sekarang. Idenya yang sama yang mana? Di statement maknanya sama, tapi dengan kata-kata yang berbeda. Which one? DC Alpha, Bravo, Charlie, or Delta? Alpha. Alpha. Yes, it is. The answer is finishing the paper today.
menyelesaikan papernya today, sekarang. Kenapa tidak B? Karena B ini artinya tidak mengerjakan. Padahal tadi disarankan kerjain sekarang. Yang C juga bukan karena ini never typing. Nggak pernah mengetik, nggak pernah ngerjain kan. Padahal disuruh taking time out. Ini malah suruh berhenti mengerjakan paper. Yang paling benar adalah yang seperti itu, suggestion. So, if you want to make a note for the suggestion, expression of suggestion, itu adalah shortcutnya usually or commonly, biasanya correct answer-nya berupa restatement from the second line. Ya, correct answer-nya merupakan restatement. Want to do it now? Ini sama kerjakan. Okay, let's see. Do we have exercise? Oh, we have the exercise here. Let's try first number. Fokus di bagian mana, teman-teman? Woman. Ya, kita fokus pada woman. Alhamdulillah, masih ingat. Oke, nah coba lihat di situ, teman-teman. They have to leave at 4 o'clock. Don't they? Nah, ini kira-kira uncertainty or suggestion ya? Polanya? Don't they? Tanda tanya. Yang pakai tanda tanya tadi apa? Uncertain. Karena, ya, itu adalah uncertainty. Masih ingat ya, tanda tanya. Jadi, wait, tadi yang pakai. Nah, nih, ini kan tanda tanya nih. Nggak selalu isn't it ya, tapi ini tanda tanya. Ada pola not, terus ini nanti karena soal listening, ini kita tahu karena itu ada tanda tanya ya. Tapi kalau kita nanti audio, tanda tanya itu biasanya nadanya naik. Isn't it? Nah, naik. Don't they? Nah, itu naik. Ya, berarti itu kemungkinan adalah tag question. Jadi nadanya naik gitu ya. Intonasinya bukan nadanya. Intonasinya pas naik, berarti itu bertanya atau ada tanda tanyanya seperti itu. Let's see ini tadi, oke. Don't they? Ini berarti uncertainty. Tadi masih ingat kalau uncertainty memilih jawabannya bagaimana? Saya sopan lagi. Alpha. Sure. Nah, di sini Alpha. kalau uncertainty, memilih yang ada kata thinks, may, might, unsure, or not sure. And for this number, jawabannya adalah yang which one? Alpha. Not Alpha. completely sure. Yes, it is. Because if you pay attention on the A, ya, the alpha, ini ada kata not dan sure. So, sudah pasti jawabannya adalah begitu. Oke, next number. Let's check. Fokus bagian mana, teman-teman? Man. Woman or man? The man, exactly. The man, okay. Let's see apa yang dibilang oleh the man di sini. Let's stop and get a drink. Is it uncertainty or suggestion? Suggestion. It's a suggestion, okay. It is. Ini suggestion, teman-teman. Kalau suggestion tadi milih jawabannya adalah berupa restatement or paraphrase or synonym. So which one is the correct answer? Do you think Alpha, Bravo, Charlie, or Delta? Delta. It's Delta. Okay, let's see the Delta ya. Di sini bilang, prianya bilang, let's stop and get a drink. Mari berhenti dan minum. Ide yang sama, yang mana yang paling tepat? Yaitu yang stop. Itu adalah, kata lainnya adalah take a break. Berhenti, istirahat. And have a drink, itu ya maksudnya adalah get a drink, minum. So the correct answer is dan seperti itu. Tambah?
Nambah ya, satu lagi. Coba nomor 3, teman-teman. Fokus pada yang mana? Woman. Man or woman? Woman. The woman, Woman. yes. The woman. And then ekspresinya adalah as far as I know. Nah, ekspresi apakah itu? Is it uncertainty or suggestion? Uncertainty. Uncertainty. Can you try to predict the correct answer by using the shortcut? Dengan memakai shortcut tadi, bisa nggak kita milih jawaban yang benar? Delta. Which one? Delta. Is it Alpha, Bravo, Charlie, or Delta? The answer is Delta. Delta. Why Delta? Why not Charlie? Charlie sure, bukan not sure. Ya, betul. Karena di Charlie ini adalah sure. Padahal ini uncertainty tadi kan nggak yakin gitu ya. Dan shortcutnya tadi, kalau yang D apa? Shortcutnya ada Think. kata Things. things. That's for skill 12, the expression of uncertainty and suggestion. Alhamdulillah, 2 skill ya terlampaui. The next one, let's move to the next one. We have 12, then the next is 13. Langsung ya, teman-teman ya. Yang berikutnya adalah empathic expression of surprise. Pasti pernah mendengar istilah. Apa tuh surprise? Surprise gitu ya. Artinya apa? Kejutan, tidak sesuai harapan, tidak sesuai bayangan kita gitu ya. Itu adalah surprise. Tapi empathic surprise itu adalah kejutan empati gitu ya. Jadi kejutan. Empathic surprise ala TOEFL itu seperti apa? Langsung saja ya. Langsung dilihat contohnya biar nggak bingung. Jadi di sini maksudnya adalah gimana ya penyampaiannya yang gampang. Konsepnya mirip ketika kita suuzon dengan seseorang. Kok ngajari suuzon ya? Ini biar gampang dipahami konsepnya. Jadi maksudnya adalah gini. Kita berprasangka atau itu tadi ya suuzon. Mikirnya suuzon ya bukan husnuzon nih. Suuzon. Jadi kita, si A itu nggak bisa ngaji. Pasti nggak bisa ngaji. Kan? Si A itu nggak bisa ngaji. Tapi ternyata dia bisa ngaji. Gitu. Jawabannya itu nanti ternyata dia bisa ngaji. Expression empathic surprise seperti ini contohnya. Then he is here. Artinya apa? Artinya adalah kebalikannya. Atau di soalnya gimana ya? Contohnya. Ini. Fokusnya kita skip dulu yang bagian ngaji dan suudzon tadi. Maksudnya gini loh. Si man ini berpikiran bahwa si woman ini tidak jadi beli mobil baru. Makanya si man ini mengekspresikan empathic surprise-nya dengan bilang, jadi dia jadi beli mobil baru. Then he did get a new car. Padahal prasangkanya atau suudzonnya the man ini tadi, si Paul ini tidak jadi beli Mustang. Mustang itu kan jenis mobil ya. Jadi dia sudah berpikiran gitu. Makanya expression of surprise-nya, empathic expression of surprise-nya itu bilang, he did get a new car. Padahal jawabannya adalah kebalikannya. Mana. Nah, ini adalah kebalikannya. Di sini kan, he did get. Dia mendapatkan mobil baru. Si man ini maksudnya adalah, ini loh, dia berpikiran bahwa si Paul ini tidak akan mendapatkan mobil baru. Ini suuzonnya si second speaker.
Jadi jawabannya itu adalah kebalikannya dari apa yang disampaikan oleh si second speaker. Paham tidak ya? Semoga paham ya. Jadi maksudnya gini. Ketika ada kalimat then he is here. Jadi dia di sini. Padahal sebelumnya si orang yang bicara ini tadi itu berpikiran bahwa dia tidak di sini. Ya kan ini kebalikannya kan? Kebalikan dari ini. Kalau ini ada di sini, ini tidak ada di sini. Contoh yang kedua. Then you can go. Padahal si pembicara ini tadinya berpikiran dia could not go. Paham ya? Yang di sini can go. Maksudnya sebelumnya dia berpikiran tidak bisa pergi. Then you do play tennis. Jadi kamu bisa main tenis, padahal dipikirnya tidak bisa main tenis. Seperti itu. Langsung soal ya, contoh ya, nih contohnya. Di sini kita fokus pada second speaker, yaitu young woman. Then you did pass. Kebalikannya did pass, yang mana? Itulah jawabannya. Yang mana ya? Alpha. Alpha. Oke. Jawabannya adalah yang Alpha. alpha. Karena di sini dia berpikiran, the man ini berpikiran, the woman ini berpikiran bahwa si pria ini tidak, nah ini loh, ini adalah kebalikan dari ini. Ya kan? Had not passed. Kebalikan dari pass. Pass itu lulus. Kebalikannya apa? Tidak lulus. Segampang itu. Nomor 2. Man-nya bilang, so you can ski. Artinya apa? Padahal kebalikannya you can ski yang mana kira-kira? Can Charlie. ski. Charlie. The correct? Yes, it is. You can ski. Berarti kebalikannya adalah did not know how to ski. Ini jawabannya. Seperti itu. Ya, jadi expressionnya memang ya seperti ini. Expression of empathic surprise. Jadi nggak sesuai yang kita pikirkan. Dan cara memilih jawabannya adalah biasanya berupa lawan katanya. Contoh nih. So the mail has come already. Maksudnya apa? Apa fokusnya tetap di baris kedua. Jadi suratnya sudah datang. Kebalikannya? Beta. Bravo. Bravo. Ya, kebalikannya adalah bravo. Had not yet. Has come, sudah datang, gitu ya. Padahal tadi berpikiran apa? Belum diterima atau belum sampai. Ini jawabannya. Hopefully you can understand the concept-nya. Jadi maksudnya expression of empathic surprise itu yang seperti itu. Kebalikannya. Ya, mikirnya apa, ternyata apa. Tadi konsepnya kayak kita uzonnya apa, ternyata apa. Ternyata sudah datang. Kita suuzonnya paketnya belum datang. Ternyata udah datang. Kita seuzonnya si wanita itu nggak bisa main ski. Bisa main ski. Maka dia bilang, jadi kamu bisa main ski. Padahal tadinya di balikannya. Atau kalau gampangnya yaitu tadi. Apa yang disampaikan oleh the second speaker, the correct answer-nya adalah the opposite idea. Ide yang sebaliknya, kebalikannya. Skill 13 sudah. Lanjut skill 14. Ini sampai berapa skill ya? Oke, di skill 14 ini kita masuk pada skill wish.
Wish ini maksudnya adalah wishes. Wishes itu apa? Wishes itu adalah harapan. Contohnya seperti ini. The important idea to remember about wishes is that wish implies that the opposite of the wish is true. Jadi di sini juga tentang kebalikannya. Artinya, biasanya second speaker-nya itu akan memakai istilah kata ini, wish. I really wish I could go. Jawabannya itu biasanya adalah kebalikannya. Ide yang sebaliknya. I really wish I could go. Di sini kan ada I could go. Saya bisa pergi. Saya berharap bisa pergi. Jawabannya yang benar itu adalah kebalikannya. Yang mana kebalikannya? Kebalikannya adalah yang B di sini. Itu ada unable to go. Tidak bisa pergi. Ini kan bisa pergi. Remember, correct answer-nya adalah the opposite. Kebalikannya. Kalau second speaker bisa I could go, itu artinya adalah saya tidak bisa pergi. Karena di depan I could go ada ekspresi wish. Seperti itu. Contohnya, di sini. Ketika di soal itu bilangnya I wish, remember ada kata wish, 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 wish. You need to focus on the words after that. Di belakangnya bilang apa? Setelah wish pertama ini ada kata I had time. Jawaban benarnya itu merupakan kebalikannya. Saya punya waktu. Berarti pilihlah jawaban yang kebalikan dari saya punya waktu, yaitu artinya no time to. I wish I didn't have time. Saya harap saya nggak punya waktu. Itu artinya dia punya waktu. I wish he were at home. Saya harap dia di rumah. Kebalikannya apa? Faktanya adalah tidak ada di seperti itu. Okay, let's see the exercise, shall we? Number 1. Remember, kita ada di short dialogue. It means we need to focus on the second line, second speaker. The second speaker says, I wish the sky weren't so cloudy. Fokus pada bagian mana kita, teman-teman? Wish the sky were cloudy. Woman, betul. Terus ada kata wish, berarti untuk menentukan jawaban yang benar, kita fokus pada kata setelah wish. Di sini infonya atau idenya adalah the sky were not so cloudy. Langit tidak terlalu berawan. Jawaban benarnya merupakan ingat kebalikannya. So which one is it? Charlie. Charlie. Yes, it is. The correct answer is Charlie. Kenapa? Karena kebalikan dari tidak mendung itu artinya terlalu mendung atau berawan. Ya, too cloudy. Oke. Diingat ya teman-teman ya. Jadi kalau mendengar kata wish apa ya tadi? Pilihlah kata-kata yang menjadi kebalikan idenya. Let's see number 2. Fokus pada the man, second speaker. Ada kata wish? Okay, pay attention on the words after wish. I wish I hadn't eaten so much. I wish. Nah, di situ setelah wish ada kata I had not eaten so much. Saya tidak makan banyak. Pilih jawaban yang merupakan kebalikan dari ide itu. Which one? Delta. Yes. Di sini bilang saya tidak makan banyak. Nah, pilihan yang benar itu adalah
kebalikannya, dan kebalikannya adalah ini. Dia makan lalu skip. Oke, number 3. Fokus pada second speaker. Ada kata wish, belakangnya ada I could. I could apa ya ini maksudnya ya? Ke sini. I could coming to the party. Ya. Delta. Delta. Yaitu yang dia. Karena itu artinya she's not coming to, nggak bisa datang ke pesta. Seperti itu. Wish expression atau expression of wishes. Remember the opposite ya. Jadi mulai dari yang empathic tadi ya, expression of surprise sama wish expression of wishes, itu jawabannya adalah memilih yang idenya bertolak belakang atau apakah yang skill selanjutnya juga seperti itu? Let's see. For skill 15, ini kita bicara bukan wish tetapi pada unconditioned. Or if you still remember when you were at school, dulu waktu sekolah itu ada materi bahasa Inggrisnya itu adalah if clause. Kalimat pengandaian. Nah, itu adalah untrue condition. Seperti if I had time, I would go. Jadi ini namanya untrue condition. Untrue condition. If, ada kata if clause. Nah, itu adalah kalimat pengandaian. Jika saya punya waktu, saya akan pergi. If I had a lot of money, I would go around. Jadi kalimat pengandaian. Bagaimana cara memilih jawaban atau bagaimana sih cara mengidentifikasi jawaban yang benar dalam soal untrue condition ini? Ya, ini juga artinya adalah memilih kebalikan idenya. Ide yang bertolak belakang. Contohnya di sini bilang, if she were at home. If she were at home. Kalau dia perempuan di rumah. Kalau dia di rumah. Artinya apa? Tidak di rumah. She weren't at home. Dia tidak di rumah. Jadi jawabannya milih yang dia di rumah. If I had money, itu artinya do not have money. Same with the TOEFL exercise di sini. If I had time, I would go. Artinya apa? Artinya adalah it's impossible to go. Gitu ya. Kalau saya punya waktu, saya akan pergi. Inilah jawaban yang bertolak belakang. Atau ini masih sama kan? The opposite of the condition is true. I would go. Itu maksudnya adalah impossible to go. Opposite-nya atau kebalikan. Jadi berarti ada 3 skill yang milih jawabannya memilih kebalikannya ya teman-teman ya. Yang pertama tadi empathic of expression of surprise. Berikutnya tadi ada wishes. Dan yang ini adalah untrue condition. Let's see the exercise. Jadi kita coba latihannya yuk. Nomor 1. Fokus pada nomor 1. Yang bagian mana teman-teman? Man, woman, atau narator? Yaitu yang Woman. betul. Is it untrue condition? Apakah itu untrue condition? Ya, di sini ada kata apa nih? If. If. Oh, ada if, berarti untrue condition. Berarti milih jawaban yang bertolak belakang atau kebalikan. If the food look fresh, I would eat some. Kalau makanannya terlihat fresh, saya akan makan. Charlie. Alpha. Alpha. Yang jawaban benar adalah yang tadi ada yang bilang Charlie. Sepertinya karena ini fokusnya pada yang ini ya. Yang ini.
Food look fresh. Doesn't like fresh food. Tidak masuk ya idenya ya. Yang difokuskan yang ini lah. Nah, I would go. Tadi kan kebalikannya impossible to go. Fokusnya di sini. I would eat some. Saya akan makan. Kebalikannya adalah Halwa, she is not. Ya, Halwa, she is not Abi going minta to tolong eat. ambilin kursi yang kelincinya Halwa, Abi pinjam. Tolong di mute dulu ya. Oke. Yang berikutnya, let's see. Jawaban nomor 1 betul yang alpha. Let's see for number 2. Fokus pada bagian mana? Men, Man, betul. Ada kata if nggak? enggak. Yang mana? Tidak ada. Oke, saya tunjukkan yang ini. Kalau tidak ada kata if, biasanya itu ada kata had. Had ini juga bisa dipakai ini loh. Had can be used without if. Jadi di sini tanpa kata if, kalau ada kata had, itu juga artinya adalah untrue condition. Berarti karena had itu juga salah satu penciri untrue condition, maka kita bisa memilih jawabannya seperti ketika ada clue-nya if di dalam second line-nya. Berarti kita memilih yang sebaliknya. Yang mana ya teman-teman ya? Alpha. Delta. I'm sorry, yang mana? Delta. Alpha. Enggak, delta. Alpha. Delta. Ini. Nah, ini kan if-nya. Berarti kita fokus di yang ini kan setelah koma. We would not arrive so late. So late. We would not have arrived so late. Jadi kita nggak akan datang terlambat. Berarti yang mana? Terlambat. Kata kuncinya terlambat. Kebalikannya? Alpha. Alpha? Delta. Charlie. Charlie. Ya, karena ingat kebalikannya. Kebalikannya dari late, masa late juga. Jadi yang on time. Tepat waktu. Gitu ya. Jadi kebalikannya terlambat itu kan tepat waktu. Nggak? Jadi on. The correct answer adalah C. Jadi selain if, ada had, fokusnya tetap di yang ide belakang koma ya. Atau itu nanti kalau dibaca kan ada sedikit jeda gitu ya kan. For bentuknya objek. Oh, ternyata sudah selesai teman-teman. Ya, ada yang skill 15. Jadi, yang perlu diingat adalah untrue condition. Kita akan memilih ide yang sebaliknya. Oke, sepertinya sudah selesai untuk yang skill ini, yang expression so far sampai di sini. Is there any question? Ada pertanyaan? Tidak ada, baik. Tidak ada, lanjut ya. Boleh tanya? Masih lah. Boleh tanya? Yes. Ya. G, Bapak. Nggih. Ya, itu kan yang listening ya. Mm-mm. Nah, listening itu kan soalnya 30 soal ya. 30 soal. Nah, itu berarti dari 30 itu yang tadi diajarkan berarti kan kemungkinan muncul semua ya? Mbak. Kalau kemungkinan muncul semua, saya nggak yakin muncul semua. Tapi jenis soalnya akan seperti itu, Bapak. Akan seperti Jadi, itu maksudnya kan, apakah... maksudnya muncul semua itu, muncul semua yang tadi dilatih dari kemarin gitu ya, misalkan kayak sinonim, uncondition, dan lain-lain itu Ya, berarti ya. dari 30 soal itu kan muncul semua, walaupun soalnya nggak kayak gitu maksudnya. Iya. Nah, Insya Allah iya. Jadi, sih ya, jadi maksudnya kan otomatis kan, kadang kalau kita listening itu kan pendengaran kembali ke tadi ya, kalau kita nggak fokus sedetik aja, itu kan sudah hilang semuanya kan iya. kesana-kesananya. Berarti kan memang karena conversation-nya ataupun bahasanya mungkin kita juga bisa jadi familiar atau tidak familiar. Familiar itu ketika kita aktif conversation untuk bahasa Inggris ya. Kalau kita nggak aktif conversation bahasa Inggris kan otomatis kadang
akhirnya ya hasilnya pun kan juga akan atau kurang maksimal kayak gitu loh. Akan atau kurang maksimal, makanya dari kemarin yang sudah dilatih sama Ibu mah, berarti memang dari contoh-contoh yang tadi, unconditioned, sinonim, ataupun yang paling beda di situ kan pasti akan muncul semua 30 soal itu, hanya tinggal kefokusan kita di pendengaran kita gitu ya berarti ya? Iya, betul. Hmm. Betul, iya. Jadi Ya. untuk yang kita pelajari dari kemarin dan saat ini tadi, itu adalah untuk mengerjakan soal yang nomor 1 sampai 30. Tetapi secara keseluruhan, mohon maaf dengan Pak siapa? Kalau nama Arika Edi Mulyanto, Saya bisa bisa dipanggil panggil Arika, bisa dipanggil Edi atau setelahnya. dengan Ya. Bapak. Pernah mengikuti tes TOEFL sebelumnya? Ya pernah pas waktu S1 sih, udah lama. Sudah pernah, nggih? Oke. Pernah. Jadi nggak apa-apa, karena setiap individu itu kan nanti biasanya yang sudah-sudah kemampuannya itu akan masing-masing berbeda. Mungkin yang tidak terlalu maksimal di listening nanti ada dia paling bagus di reading. Ya. Jadi tidak kok terus nanti kalau listeningnya tidak maksimal nanti bagaimana ya? Apakah gagal? Nggak ada istilah gagal nih Bapak. Nanti karena biasanya ini juga akan kesempatan nggak cuma sekali untuk bisa mengikuti atau mengikuti tes. Tapi berkaitan dengan listening kembali ke tadi nih, soalnya tidak hanya 30 soal. Jadi ada 20 soal lainnya yang itu nanti dibagi untuk soal part B dan part C. Jadi yang short dialogue yang kita pelajari ini tadi, itu kan 2 orang berbicara langsung ada narator. Nah, itu nanti soalnya 30 soal dengan skill yang memang sudah saya sampaikan. Di awal kita fokus pada orang yang kedua, terus kalau mau shortcut atau jembatan keledainya yang paling gampang itu adalah hindari jawaban yang terdengar mirip dengan audio. Itu insya Allah juga bisa membantu ya biar enggak benar-benar kosong ini ngerjain TOEFL seperti apa. Seperti itu. Terus tadi juga beberapa shortcut yang contohnya agreement. Kalau mendengar beberapa ekspresi agreement itu kita memilih jawabannya seperti apa. Nah, itu saya coba untuk sharing gitu ya untuk bisa mengerjakan dengan jembatan keledainya atau shortcutnya seperti apa. Begitu nggih. Bismillah dengan ikhtiar ini nanti kalau tes lagi bisa mendapatkan skor yang maksimal Amin. gitu ya Bapak nggih. Nggih, amin. Matur nuwun. Iya, nggak apa-apa Bapak. Ya. Baiklah, ini nanti akan ada soal kita latihan soal yang beneran ya. Kalau yang sudah tadi kan tertulis. Nanti saya akan coba play audio. Kalau memang tidak bisa, nanti saya akan izin ke admin Prodi untuk menge-share link. Saya berikan link soal listening TOEFL untuk bisa nanti mandiri dikerjakan gitu. Nanti kalau memang perlu untuk mencocokkan dikerjakan mandiri gitu, dicocokkan mau kunci jawabannya nanti saya coba buatkan nanti. Gitu nggih. Baiklah. Oke, terima kasih Pak Arika Edi atas pertanyaannya gitu ya, memastikan nanti apakah soalnya akan seperti itu dengan level yang di LTC MY karena UMY mewajibkan tesnya di LTC nih pusat bahasanya. Jenis soalnya adalah jenis soal yang insya Allah yang sedang kita pelajari ini mengerjakannya. Jadi yang berdasarkan soal buku, bukan soal yang internet. Karena TOEFL kan macamnya ada beberapa, nggih. Ada yang paper based, ada yang berdasarkan soal buku soal, tapi di computerized, dibuat dalam soal di komputer, jadi bisa online. Tapi ada juga yang online, tapi itu soalnya adalah internet based TOEFL, itu ada. Itu ujiannya lebih lama dan ada nulis esainya dan speakingnya sepertinya ya, tapi di UMY sepertinya tidak memakai yang itu. Jadi tesnya memang pakai online komputer gitu ya, tapi jenis soalnya jenis soal paper yang hanya ada listening, grammar ya, structure dan juga reading saja. Baiklah, izin melanjutkan ya. Yang berikutnya adalah setelah yang tadi saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan
Part E tadi sudah. Part E, semoga masih ingat part E itu seperti apa. Sebentar. Oke. Yang part E tadi seperti yang sudah saya sampaikan itu adalah terkait dengan soal yang hanya ada 2 orang pembicara dengan 1 narator. Ya, jadi 2 orang ngobrol pendek, terus ada yang kepo nanya-nanya, itu namanya adalah narator. Gitu ya. Izin share ya. Yang berikutnya adalah nih. Kalau part A sudah, itu tadi skill yang bisa teman-teman pakai untuk mengerjakan soal yang part A, yang short dialogue. Sebelum masuk ke part B itu seperti apa, saya ingin sharing mengerjakan nih audio. Kita mencoba mengerjakan. Nah, terlihatnya teman-teman? Terlihat buatan? Terlihat. Terlihat, tidak? Bu. Oke, terlihat. Saya coba cek audionya terdengar tidak ya. Tidak ya, nanti berarti saya share linknya. Plan B-nya kalau ini audionya tidak bisa terdengar, nanti saya share link untuk bisa latihan soal TOEFL ya. Yang listening mas. Coba. Semoga terdengar. Nomor 1 soalnya ini kita kerjakan yang saya lingkari saja. Coba yang ini. 1. Dengar tidak? Nggak ada, Bu. Tidak, Bu. Nggak ada. Tidak, Nggak Bu. terdengar. Duh, sebentar. Saya share-nya harus with audio. Include sound. Saya pakai MS Team ini agak nunak-nunuk. Saya Zoomer soalnya nih ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, nggih. Coba kalau sekarang Number 1. terdengarkah? Terdengar, terdengar, Bu. Terdengar. Ya, alhamdulillah. Saya tadi belum klik yang share sound-nya. Baiklah, nomor 1 coba kita dengarkan. Soal audionya nanti kurang lebih seperti ini. Ini latihan soal saya ambil dari TOEFL exercise. Jadi kurang lebih gambarannya nanti seperti ini. Number 1. Let's stop and get something to drink. Some coffee would be nice. What does the man mean? Perlu diulang? Perlu Alfa. diulang tidak? Saya ulang lagi ya. Number 1. Let's stop and get something to drink. Some coffee would be nice. What does the man mean? Nah, first speaker-nya siapa? Woman. Cowok atau cewek? Oke. Oh Woman. no, first speaker. First speaker. Yang bicara speaker. pertama cowok atau cewek? Woman. Cewek. Woman, Bu. Number 1. Let's stop and get something to drink. Some coffee would be nice. What does the man mean? Yang first speaker-nya adalah cewek. Yang second speaker-nya adalah cowok. Nah, kita fokus ke yang mana Bapak Ibu teman-teman? Cowok. Cowok. Yang cowok. Cowoknya tadi bilang apa ya? Some coffee would be nice. Ya. Jadi betul. Jadi si cowoknya itu tadi bilang apa? Bilang apa? Nomor 1. Tadi bilang gini. Some coffee
Would be be nice. 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 Nah, tuh tadi yang disampaikan. Terus cara milih jawabannya gimana, masih ingat? Jangan ada coffee-nya. Jangan ada coffee-nya. Nah, oke. Jadi itu skill yang mungkin teman-teman dan Bapak Ibu masih ingat skill yang mana? Avoid similar sound. Hindari kata yang terdengar mirip atau sama. Oke. Tadi yang mana ya? Hindari kata Charlie. kopi. Ya. Jawabannya Charlie. yang mana? Charlie. Jawabannya yang benar adalah yang dereng-dereng, yang Charlie. Charlie. Yes, betul sekali. Seperti itu. Kenapa tidak A? Jelas ada ini nggih. Jelas coffee. Kenapa tidak B? Sama coffee. Ada coffee. Kenapa tidak D? Something. 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 Ada some ya. Some Oh ya. coffee. Some. Ya, make sense ya. Saya Something. malah nggak kepikiran ada something ini loh ya. Some gitu ya. Saya mikirnya yang ini. Coaching. Itu bacanya dalam bahasa Inggris soalnya coughing. Mirip dengan coughing. coffee ya. Oh, Coughing. coffee. Ya, jadi ya ternyata some-nya ada ya. Jadi the correct answer adalah yang C. Oke, jadi itu memakai ini tadi cara menentukannya adalah memakai skill nomor 3. Avoid similar sounds. Hindari kata yang terdengar mirip atau sama seperti di audio, especially yang baris kedua atau speaker kedua. Gitu ya. Atau kalau mau memakai skill yang kedua, sinonim, bisa juga. Some coffee. Coffee itu a drink. Nice itu idea. Good gitu ya. Good, nice. Good idea. Tapi agak sedikit sulit ya kalau sinonim. Kalau saya memang pengalaman saya itu lebih suka memang yang itu tadi. Mencoba memilih atau yang tidak kita pilih adalah yang terdengar sama. Jadi menghindari kata yang terdengar sama. Oke, good. Number 1 dan coba nomor 2. Sudah siapkah untuk nomor 2? Kita dengarkan nomor 2. Number 2. Let's go for a walk in the park. No, not today. It's too cloudy and cold. What does the woman mean? Apa ya tadi? Masih ingat? Fokus yang Saya cewek. ulangi Alpha. lagi. Number 2. Let's go for a walk in the park. No, not today. It's too cloudy and cold. What does the woman mean? Oke, Alpha. jadi Alpha. oke, kita coba tulis di sini. Si second speakernya tadi bilang apa? No, No. No, it's not today. too cloudy Huh? and It's Too cold. too cloudy and cold. Nah, mari monggo jawaban yang tepat yang mana? No, not today. It's too cloudy and cold. Alpha. Iya, Mas. Yaitu yang alpha. Selamat. Jawabannya memang yang alpha. Kenapa tidak bravo? Crowd. Mirip crowded. Ya, cloudy. mirip ya. Mirip Crowd. too crowded. Too cloud. Ya. Kenapa tidak C? Juga sama nih. So Not so loud. loud. Too old. Itu mirip dengan She's too and old. cold. Ya. Oke, seperti itu. Well done. Sudah ya. Soal yang ini oke. Kita coba jenis soal yang lainnya, nggih. Lagi yang sudah saya tandai. Tunggu sebentar. Coba yang ini. Pertanyaan ini juga muncul biasanya. Semoga masih ingat skill yang ini. Dengan melihat pilihan jawabannya, kira-kira bisa memprediksi pertanyaannya tidak? Bisa? Di departemen store, di stationery store, di toko alat tulis, di
di kantor pos, di bandara. Bisa memprediksi pertanyaannya? Berarti masih ingat gak kata tanya yang menanyakan tempat? Berarti second speaker-nya nanti itu adalah menyampaikan petunjuk atau clue. Kira-kira di mana sih kita dengarkan dulu saja. Number 1. Can I help you? I need 2 stamps and a padded mailing envelope, please. Where does this conversation probably take place? Kurang jelas, saya ulangi lagi. Number 1. Can I help you? I need 2 stamps and a padded mailing envelope, please. Where does this conversation Charlie. probably take place? Charlie. Alpha, Bravo tadi bilang Stem. apa ya tadi? Stamp and envelope. I need stamps and bla 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 gitu ya. Nah, dari sini sepertinya sudah bisa kita prediksi nih. Iya. Stamps di sini apa? Charlie at the post office. Charlie. Ya, Perangko. stamps itu Stempel cat perangko. Iya, perangko betul. Jadi terus ada kata mail gitu tadi ya. Ya. Envelope atau apa tadi juga disebutkan. Nah, itu biasanya bisa kita temui di mana? At the Biasanya post ada office. di percakapannya berarti ada di sini. Post office. Betul sekali. Oke, now let's move to the next one. Ini masih pertanyaan yang we have question kemarin loh yang where, what, who, dan what. Coba dengarkan yang nomor ini. Number 4. I'd like a burger and fries, please. To stay or to go? Who is the man? Tanyanya bukan where sekarang. Dengarkan sekali lagi. Number 4. I'd like a burger and fries, please. To stay or to go? Who is the man? Charlie. Tadi si prianya bilang apa? Burger. To stay Burger. or To stay. to go. To stay or to Or to go. go. Jadi yang mana? Who is the man? Who is the man? Yang bilang ini bahasa Indonesianya kurang lebih makan sini atau dibungkus. Yang paling tepat yang mana? Charlie. Yang paling tepat adalah yang Charlie ini. A clerk, pegawai di fast food restoran, di restoran cepat saji. Jadi nggak mungkin delivery man ya yang ngomong kayak gitu. Karena pertanyaannya adalah to stay or to go. Makan sini atau dibungkus. Yes, it is. Okay, let's move the next. Are you ready for the next? Masih ada teman-teman. Jangan Okay, khawatir. we are ready. Masih ada ya. Great. Let's see for the next question. Nah, coba di sini yang lebih agak challenging ya, menantang. Let's see for first number. Number 1. Do you think you could try a little harder? It's impossible for me to do more. What does the woman mean? Once again. Number 1. Do you think you could try a little harder? It's impossible for me to do more. What does the woman mean? Bilang apa tadi? Ingat fokus second speaker. Bilang apa ya? It's impossible for me to do more. Hey. Are you familiar with words here? Familiar dengan beberapa kata di sini? Kira-kira Impossible. skill apa ya? Ini skillnya. Charlie. Ada impossible, nah betul. Ada kata impossible. Apa im? Negatif. Ya, Negatif. negatif, right. And then
We have more. More ini penciri apa nih teman-teman? Komparatif. Masih ingat? Nah, masih ingat Superlatif. formulanya? Ada negatif ditambah komparatif, berarti jawabannya superlatif. Which one? Charlie. Alpha. Alpha? Charlie. Sure, Alpha kan? Jawabannya adalah yang Charlie. Charlie. Karena ada kata The apa? best. The best. The best, yes. Masih ingat ya yang ini the best itu kan kata dasarnya adalah apa? Good. Komparatifnya adalah Better. better. Superlatifnya adalah best. Jadi karena ini tadi ada im, not, itu adalah negatif. Ditambahi more, itu adalah komparatif, maka menjadi superlatif. Dan di sini yang merupakan superlatif itu adalah the best. Oke, masih ingat ternyata. Great. Next. Semoga siap ya. Sudah siap? Kita coba yang berikutnya. Number 3. Was there enough soup to go around? There was barely enough soup for everyone at the table. What does the woman mean? One more Number time. 4. Number 3. Was there enough soup to go around? There was barely enough soup for everyone at the table. What does the woman mean? Oke, yang dibilang second speaker tadi apa ya? There was enough barely soup enough soup for everyone at the for table. everyone at the there's barely enough soup for everyone everyone at the table. Okay, now familiar with a word here? Charlie. Familiar? Charlie. Karena saya bikin titik di sini, di Charlie. Ada kata ini loh teman-teman. Nah nih. Masih Ada ingat? kata barely. Betul sekali. There Ada is kata barely. barely. Barely itu kaitannya dengan negatif. Atau lebih spesifiknya adalah almost negatif. Artinya hampir tidak. Nah, artinya there's barely enough soup for everyone at the table itu maksudnya adalah yang Alpha, Alpha. Bravo, Charlie, Delta. Yang mana? Alpha. Charlie. Alpha. Jawabannya adalah yang Charlie. Oh, Charlie. Jadi apakah supnya semua bisa dapat gitu ya? Yang speaker pertama tadi bilang gitu. Terus yang speaker kedua bilang there's barely enough soup for everyone at the table. Ada, tapi masih ingat semuanya dapat sup. Tapi kalau nambah tidak ada lagi. There wasn't enough for second. Itu maksudnya adalah kalau mau nambah tidak ada lagi. Masih ingat ya dengan contoh pas kemarin penjelasannya itu? Bisakah bayar uang listrik? Bisa, tapi nah itu. Nah, konsepnya masih sama karena ada kata barely. Selain kata barely, masih ada yang lainnya. Bisa dicek nanti di materi yang kemarin sudah kita bahas. Ada scarcely gitu ya. Ada barely, ada hardly. Itu artinya adalah ada, bisa, tapi. Alright, answer for this number itu adalah yang well done. Tadi yang jawab Charlie langsung tadi. Itu masih ingat. Semoga yang lainnya juga ingat kembali ya yang berkaitan dengan almost negative. Okay, let's move. I think it is the last exercise ya untuk yang audio ini. Yang lainnya nanti saya share link ya untuk latihan lebih lanjut. Ini nomor 4 yang terakhir. Number 4. Do you really want to move to Florida? I couldn't want anything more. What does the woman mean? One more time. Number 4. Do you really want to move to Florida? I couldn't want anything more.
What does the woman mean? Tadi bilang apa? I I couldn't sorry. I Couldn't want want anything more. anything more. More. Right. Which one the answer? I couldn't want anything Bravo. more. Yang mana? Bravo. Kenapa bravo, Bapak? Itu ada kalimat negatif kan ketemu sama bertemu dengan bentuk komparatif ya. Yes. Meaningnya formulanya negatif ditambah komparatif itu sama dengan superlatif atau yang strong meaning atau yang ekstrim. Nah, jawaban yang benar yang mana berarti? Ada kata ekstrim. Ini jawaban yang seperti itu. Alright, listening part A nanti soalnya kurang lebih seperti itu. Kecepatannya atau tempo speednya ya. Speednya untuk percakapan itu yang kurang lebih seperti itu. Dan kemarin sepertinya ada yang bertanya ya, is it British or American English? Well, TOEFL itu dari Amerika, maka ya bahasa Inggrisnya memang yang American style or American English. Jadi bagusnya ketika American English itu adalah memang lebih clear, lebih jelas daripada yang British. Yang a bit difficult if it's English, British ya. Kalau British lebih sulit memang. Oke, good. Itu untuk yang part A atau short dialogue Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya masih ada waktu. Selanjutnya allow me to to show you the difference between the part A short dialogue with the other two dengan yang dua lainnya part B dan part C dalam listening. Kalau yang part A itu memang ada skill khususnya seperti itu ya, tapi untuk yang part B dan part C ini sebenarnya kerjakannya sama seperti kalau mengerjakan soal listening biasa gitu ya. But I think I will show you what are the difference between part A and part B and also the part C. So basically the difference on the audio. Jadi bedanya adalah pada audionya. Ini. Kalau di part A tadi yang nomor 1 sampai 30 itu udah pasti dua orang ngobrol singkat terus narator kepo nanya-nanya. Nah, untuk yang part B itu namanya adalah long conversation. Still there will be two people ya. Ada dua orang cowok cewek terus akan ada narator yang bertanya. Yang membedakan adalah conversation ya, bukan dialog. Jadi percakapannya lebih panjang. Jadi tidak hanya B merespon terus ditanya. Tapi di sini nanti pertanyaannya a bit longer. And usually di sini kalau bisa kita perhatikan, the conversation are often about some aspect of school life. Jadi di sini biasanya bahasanya itu tentang school life, campus life gitu ya, berkaitan dengan kehidupan di institusi pendidikan, campus life kah gitu ya, di kampus kah atau di sekolah. Tentang how difficult a class is, bagaimana sih mungkin di kelas itu kok sulit, bagaimana menulis paper, bagaimana mengikuti kursus, dan lain sebagainya. Biasanya conversation itu juga about topics currently in the news in the United States. Nah ini kadang juga berkaitan dengan isu atau berita yang sedang in di United States. Karena sekali lagi yang bikin soal itu kan merek Amerika gitu ya. Jadi ada tentang water supply atau tentang hal yang sedang on
atau in gitu ya di United States. Nah, di sini contohnya seperti ini. Nah, seperti ini loh maksudnya. Tetap ada dua orang ngomong, ada naratornya juga, tapi naratornya di sini tidak hanya untuk bertanya di nomor sekian-sekian, tapi juga sebagai info di awal, menginfokan di awal seperti ini. The narrator akan mengawali dengan question 1 through 4. Jadi ini soal audio ini nantinya berarti untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai 4. Bisa dilihat lebih panjang ya. Nah, di sini nanti akan diberikan juga info awal. Nih yang ngomong tuh siapa sih? Jadi ada konteksnya biar kita bisa lebih paham gitu ya. Ini nanti yang bakal ngomong siapa, tentang apa ya. Bukan tentang apa, maaf. Siapa dengan siapa. Listen to a conversation between a professor and a student. Nah, dari sini kita paham, oh yang ngomong itu adalah seorang profesor dengan mahasiswa. Nah, di sini man-nya adalah first speaker, berarti ini yang ngomong bicara, yang ngomong pertama itu namanya adalah tetap first speaker. Jadi man nih, yang saya garis bawah ini, merah ini berarti adalah disebutnya first speaker. Ingat, first speaker-nya bukan narator, tetap pria atau wanita yang ngomong dulu. Dia menyapa, hello Profesor Denton. Berarti profesornya adalah young woman ini. Profesornya adalah yang ini. Oke, nah second speaker-nya yang mana? Yang sampai di sini semoga sudah ada bayangan ya teman-teman. Saya yakin sudah mulai tes TOEFL ya, meskipun mungkin lupa seperti apa, tapi jenis yang B adalah yang seperti ini. Nah, pertanyaannya seperti apa? Nah, nanti pertanyaannya seperti ini. Ini tadi kan untuk soal nomor 1 sampai 4, ya kan ya? Maka nanti setelah audio ini selesai, dengan kata kalimat terakhir, no problem, see you tomorrow, maka nanti narator akan langsung bilang, number 1, who is the man? Pilihannya nanti kita milih ini. Who is the man? Siapa ya si prianya? Siapa teman-teman? Delta. A student. A student. How do you know? Delta. How do you know it's a student? He is the first tadi yang menyapa profesornya. Betul. Jadi di sini kan man-nya bilang menyapa profesornya. Padahal di awal tadi juga sudah diinfokan between a professor and student gitu kan. Kalau yang satu menyapa hey profesor, berarti yang satunya kan kita bisa draw conclusion, bisa menyimpulkan itu adalah a student. Right. Terus nanti narator akan langsung lanjut. Kalau ini sudah sekian detik gitu ya, selesai kira-kira kita memilih jawaban, akan lanjut ke number 2. When does the man come to see Professor Denton? When does the man come to see Professor Denton? Delta. Kapan? Jawabannya? Delta. Nih, apa? Percakapannya Jawabannya di yang mana? mana? Delta. Jawabannya adalah delta. Dua contoh ini kita bisa menyimpulkan bagaimana cara mengerjakan. Kalau di yang skill nomor, kalau yang di part A soal nomor 1 sampai 30, kita diminta fokus pada yang siapa? Second Line, ya. Masih ingat? Second Second line, betul. Terus kita diminta untuk avoid similar sound. Masih ingat peraturan yang itu? Hindari jawaban yang terdengar mirip atau sama atau mirip. Sementara kalau yang untuk soal B itu malah kebalikannya. Artinya seperti ini. Jadi kita diminta untuk fokus pada jawaban yang memang mirip seperti di audio apa adanya. Seperti ini tadi. Apa? Kapan the man menemui Profesor Denton? Jawabannya adalah during the office hours. Kalau kita lihat di sini, apakah ada di sini?
ada office, Oh, ya kan? Terus tadi ditanyakan, siapa sih si pria itu? Jawabannya apa ini teman-teman? student. A student. A student. Di manakah itu tadi? Disebutkan di bagian office. Jadi di sini, teman-teman, yang ingin saya coba garis bawahi di sini adalah nih, yang ini tadi soal jawaban nomor berapa nih? Nomor 1. 1, Ini jawaban nomor 2. 2. Selain kita memilih jawaban yang mirip seperti apa yang ada di audio, untuk part B ini biasanya jawabannya itu berurutan. Artinya gini teman-teman. Soal yang awal itu biasanya akan diambil dari pertanyaan dari bagian awal audio. Soal selanjutnya itu akan urut ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya. Seperti ini. Ini urut. Nggak mungkin nanti nomor 1 ngambil soal dari bagian akhir audio, nggak mungkin. Jadi artinya seperti ini, ketika kita nanti mengerjakan listening, kita bisa sambil mempreview jawabannya apa sih. Mempreview itu apa? Mempreview itu nih. Mempreview itu nih. Ketika ada jawaban seperti ini, kira-kira nanti pertanyaannya apa ya? So, kita mencoba untuk mendengarkan. Oke, bagian awal nanti untuk soal ini, bagian berikutnya berarti nanti kita mendengarkan yang audio bagian ini. Jadi nggak ada skill yang, jadi skill ini skill yang memang sudah biasa kalau kita mengerjakan listening, soal listening biasa yang bukan TOEFL. Ya, jadi nggak ada yang harus kita fokus spesifik ke audio atau speaker yang kedua seperti yang nomor 1 sampai 30 soal short. Gitu ya. Jadi untuk yang latihan soalnya nanti saya akan berikan apa namanya link saja ya. Jenis soal ini ada lengkap dari soal part A, part B, part C. Nanti akan saya share. Saya minta tolong ke admin program. Nah, yang berikutnya masih ada waktu sejenak. Saya ingin menyampaikan kalau itu tadi part B, yang part C seperti apa? Yang part C adalah momen yang part C saya kok hilang. Nah, ini dia. Yang part C-nya adalah bedanya apa? Bedanya ini bedanya adalah yang terkait audionya yang berbeda. Kalau tadi part A short dialogue, part B-nya long conversation, part C-nya itu namanya adalah long talks. Nah, long talks itu apa? Long talks itu akan ada 3 talks. Jadi soalnya nanti akan ada 3 bagian, 3 soal, 3 audio maksudnya, 3 audio. Nah, yang audio ini nanti adalah audionya tidak tertulis di soal ya. Jadi memang audio saja, tidak ada written-nya, tidak ada tertulisnya. Biasanya itu topiknya tetap topik sekitar kampus life, tentang sejarah Amerika gitu ya, tapi ya yang enggak kompleks atau rumit gitu enggak, secara common info saja gitu ya, info umum saja. Contohnya seperti ini, tetap ada narator di awal, yaitu bilang seperti ini. Soal ini nanti untuk soal nomor sekian sampai sekian, for example, question 1 through 4, berarti audio yang akan teman-teman dengar itu nanti soal untuk nomor sekian sampai sekian. Juga di sini ada pengantarnya. Listen to a talk about the settlement of America. Jadi bedanya dengan part B itu adalah kalau part B tadi dialog tapi panjang, percakapan sebutannya. Maka untuk yang long talk ini adalah hanya 1 orang yang ngomong. Jadi ini semacam speech gitu ya. Jadi
menginformasikan tentang suatu hal. Mungkin bisa seorang profesor menjelaskan suatu materi kuliah, mungkin seorang tour guide menjelaskan tempat wisata yang ada di Amerika, atau mungkin seorang mahasiswa menyampaikan presentasinya, nah seperti itu. Tapi hanya satu orang yang berbicara. Seperti itu. Dan namanya aja long talk, long panjang, talk itu bicara gitu ya, bicara panjang atau lama. Lumayan ide yang disampaikan banyak karena untuk beberapa nomor ini. Contohnya, what is the topic of the talk? Jadi setelah talknya ini selesai, maka nanti akan ada langsung narator nyambung. Question number 1. What is the topic of this talk? Nah, nanti dipilih yang mana Kira-kira sesuai. kenapa? And then after move to number 2, itu nanti naratornya akan question number 2. Terus ada pertanyaan selanjutnya. How did Pike describe the area that he explored? Jadi nanti urutannya adalah sama seperti yang bagian part B, bahwasanya untuk satu audio akan dipakai untuk beberapa nomor soal. Hanya yang membedakan, kalau part B tadi 2 orang ngomong, lumayan panjang. Kalau yang C ini nanti akan ada 3 orang, 3 audio yang berbeda untuk beberapa nomor masing-masing. Dan sama seperti part B, teman-teman. Yang ditanyakan nanti urut. Jadi kalau ada yang tanyakan topik itu letaknya di mana? Letaknya topik kalau di dalam tes TOEFL boleh dicatat, boleh diingat, karena ini nanti juga topik itu berkaitan dengan reading. Topik kalau itu materi seperti ini atau nanti bacaan, topik yang dipakai itu letaknya ada di awal. Jadi TOEFL polanya akan seperti ini. Jadi kalau di sini, what is the topic of this talk? Apa teman-teman? Bravo. Jawab. Bravo. Yang mana? Bravo. Is it bravo? You should bravo. A mistake that influenced the settlement of America. Ini, yang ini. Ya. Yeah. The mistake? Farmland. Ada? Yang jawaban yang tepat adalah yang ini. Farmland. Yang di mana? Ini. Di awal, ya kan? Yes. Jadi kalau nanti sambil menunggu audionya selesai gitu kan, biasanya sebelum ada ini, teman-teman, sebelum ada langsung soal audionya, itu ada dibacakan perintahnya itulah. Sambil membaca mendengarkan perintahnya bisa melihat ini loh. Ini nanti kira-kira pertanyaannya apa ya kalau nggak gini. Kalau topik berarti fokusnya nanti di awal audio. Gitu, dan yang selanjutnya biasanya nanti diambil di bagian setelah ini urut. Jadi tidak akan mungkin nomor awal mengambil soal dari bagian akhir audio. Itu untuk bagian part C. Latihannya nanti saya sertakan di link yang akan saya share saja, nggih, serta dengan materi yang ini. Pak Ibu Mas Mbak sekalian, sampai di sini is there any question? Is there any question? Belum? Tidak? Nah, belum ada pertanyaan. Enough. Oke, belum ada pertanyaan. Baik, itu adalah the end of listening part. Itu adalah bagian akhir dari listening, Pak Ibu dan teman-teman sekalian. Ini ada yang sedang di jalan, nggih. Hati-hati, nggih, Bapak. Sedang dalam perjalanan sepertinya.
Baiklah, oke, baiklah. Ini masih ada beberapa menit lagi. Izin saya pengantar untuk materi selanjutnya, yaitu untuk yang grammar atau structure. Jadi untuk yang bagian structure, nanti kurang lebih gambarannya seperti ini. Kita akan belajar apa sih kalau yang di grammar dan structure? Itu adalah membahas tentang lihat ya, teman-teman, Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian. Ya, sudah terlihat. Ya, baik. Jadi masuk ke tadi udah listening sudah kita selesaikan di tadi. Latihannya mandiri nanti akan saya share nanti, ya. Terus yang untuk masuk ke structure atau grammar itu seperti apa? Berkaitan dengan apa sih? Ini sebenarnya berkaitan dengan kalimat. Jadi basicnya kalau kita paham kalimat dalam bahasa Indonesia ya kurang lebih sama. Kalimat dalam bahasa Inggris itu strukturnya juga SPOK, itu yang ideal. Jadi ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. So, saya selalu mengingatkan atau memberi apa ya ketika mencoba memahaminya itu nanti dengan konteks kalimat dalam bahasa Indonesia karena strukturnya tidak. Oke, jadi yang lebih utama untuk diketahui adalah untuk structure and written expression ini nanti, kalau listening soalnya 50 soal, reading itu juga 50 soal, untuk yang structure and written expression ini nanti soalnya hanya akan ada 40 soal. Nah, yang 40 soal itu pun nanti jenis soalnya dibagi menjadi 2. Semoga masih ingat nih. Jadi yang pertama, soal nomor 1 sampai 15 itu adalah soal structure. And then for the written expression, itu soal untuk nomor 16 sampai 4. Seperti apa sih itu? Seperti ini loh. Kalau soal structure itu nanti adalah ada kalimat, tetapi di situ kalimatnya kalimat rumpang. Jadi ada bagian dari kalimat itu yang hilang. Entah itu subjeknya, entah itu predikatnya, atau yang lainnya. Nah, di sini nanti ada 4 pilihan jawaban dan kita diminta untuk memilih jawaban yang tepat untuk bisa melengkapi kalimat rumpang itu. Seperti ini loh, contoh. Nah, ini adalah kalimat perumpang. Kalimatnya sampai titik. Jadi penanda kalau kalimat itu sudah selesai itu adalah titik. Ya. Tapi ini ada bagian yang blank atau kosong. Pada bagian ini kita diminta untuk melengkapi. Caranya bagaimana? Nah, disinilah kita nanti akan belajar mengidentifikasi. Ini kalimat bagian yang hilang apa ya? Apakah subjek? Apakah predikat? Apakah objek? Apakah keterangan? Nanti kita akan belajar. Jenis yang soal seperti ini sepertinya sudah ada subjek. Berarti setelah subjek itu apa? Harus ada predikat. Nah, apa saja yang bisa menjadi predikat? Nah, itu nanti kita akan pelajari part per part, bagian per bagian, biar kita paham struktur kalimat in English itu seperti apa. Nggak usah khawatir, karena basically sama dengan kalimat bahasa Indonesia. Ini jawaban yang benar adalah yang A. Jadi seperti contoh ini 1 dan 2 akan ada bagian 4. Itu yang dinamakan structure untuk soal nomor 1 sampai 15. Selanjutnya untuk yang written expression itu nanti kalimatnya tidak lagi kalimat rumpang, tetapi kalimatnya sudah lengkap. Tetapi ada 4 kata atau 4 kelompok kata yang digarisbawahi. Dan di sini tugas kita bukan mencari yang mana yang tepat, tetapi kita diminta untuk mengidentifikasi mana sih kata atau kelompok kata yang tidak sesuai dengan peraturan menulis atau grammar dalam bahasa Inggris. Soalnya seperti ini loh.
Jadi tidak ada kalimat rumpang nih, ya kan? Tidak ada rumpangnya, tidak ada kosongnya, sudah benar-benar terlihat seperti kalimat yang ideal. Tapi kalau dilihat dengan seksama, ini sudah titik, berarti udah finish gitu ya kalimatnya. Sepertinya sempurna, tapi ini tidak secara grammar itu atau secara tata kalimatnya tidak sesuai. Kok ada bagian yang salah. Nah, tugas kita adalah mencari yang salah itu. Yang contoh satu ini yang salah adalah yang B. Kenapa yang B? Di sini ada kata for, angka. Angka itu di sini menjelaskan string. String ini kata benda ya. Senar. Atau kalau kita baca kalimatnya dulu, the four string on a violin are tuned in fifths. In fifths. Yes, menesis. 4 senar. Nah, ini adalah angka diikuti kata benda. Dalam bahasa Inggris, ketika angkanya itu lebih dari 1, maka kata bendanya itu memakai kata penunjuk jumlah jamak. Ya kan? Jamak, kata benda jamak dalam bahasa Inggris itu penandanya apa Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Yaitu ada huruf S-nya. Jadi karena di sini dia bilang tertulis 4 itu kan 4. Ketika 4 itu kan berarti lebih dari 1, maka harusnya kata bendanya ini jadi buat gitu. Kata bendanya ini harusnya ditambahi dengan huruf S di sini, ya kan? Tapi di sini nggak ada S, maka yang kita pilih adalah yang ini. Nah, jadi untuk yang 16, nomor 16 sampai 40 itu kita mencari mana sih yang tidak tepat. Jadi kita mencari yang salah intinya. Oke. Oke, nah kenapa yang nomor 2 ini yang salah adalah yang C? Karena di sini bentuknya ini, nanti kita akan belajar ini juga. Verb Bapak Ibu dan in. ini verb in. Verb in itu nggak bisa berfungsi sebagai predikat berdiri sendiri. Verb in, taking itu nggak bisa. Itu harusnya ada pendampingnya. Kalau verb in mau difungsikan sebagai, iya, kalau mau difungsikan sebagai apa predikat, harusnya pakai to be, ya, sesuai subjeknya apa. Research for the book Roots is taking, ya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi yang salah adalah Y. Itu gambarannya untuk nanti materi yang apa namanya structure. Kalau general strategisnya memang nanti kita harus familiar dengan perintahnya. Yang jelas adalah perintah bahwa nomor 1 sampai 15 itu melengkapi dengan jawaban yang tepat. Sementara nomor 16 sampai 40 itu adalah mencari yang error yang mana sih yang bagian tidak sesuai dengan peraturan penulisan kalimat bahasa Inggris itu yang mana. Ada banyak skills ya. Ada banyak banget skills, tapi saya sudah mencoba memilah dan memilih yang paling tidak bisa langsung dipraktekkan menjadi bekal ketika nanti mengerjakan yang soal 40 soal di structure and written expression ini. Karena lagi-lagi memang waktunya yang terbatas, jadi tidak banyak yang bisa saya sampaikan, tapi saya mencari yang utamanya saja yang wajib untuk bisa dikuasai. Oke. Soal latihan jika menghendaki, please let me know ya. Soal latihannya nanti kalau memang perlu tambahan soal, please let me know. Ada beberapa paket soal latihan TOEFL yang mungkin saya bisa share untuk teman-teman latihan mandiri nanti. Kalau kunci jawabannya diperlukan, nanti saya buatkan. Tapi untuk latihan. Seperti itu. Skill 1, besok kita akan belajar tentang kalimat itu memiliki subjek dan verb. Kalimat wajib memiliki
subjek dan kata bahwa sebuah kalimat itu wajib memiliki subjek dan predikat. Itu wajib ain ada dalam sebuah kalimat. Bagaimana kita mengidentifikasi subjek, bagaimana kita bisa mengidentifikasi predikat, apa yang bisa jadi subjek, apa saja yang bisa menjadi predikat. Insya Allah we'll discuss it for the next meeting on Kamis. Kamis ya, kita ketemu di tanggal 18 Kamis. And if I'm not mistaken, Bapak Ibu teman-teman semuanya, untuk di tanggal 18 kita akan mengawalinya lebih awal. Jam berapa ya? Karena selepasnya nanti teman-teman masih akan ada ini ya, stata series gitu ya. Jadi kita akan mengawalinya lebih awal biar bisa tersampaikan materi sesuai waktunya gitu. Kita teman-teman semua, is there any question? No, thank you. Dijawab sendiri, nanya sendiri, dijawab sendiri. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum. Oke, so see you Enough, next. Miss. Belum ya, that's enough. Thank you, Bapak. Jadi kita akan ketemu insya Allah di hari Kamis. Jamnya nanti saya konfirmasi lagi. If I'm not mistaken, jam 6 kalau nggak salah. Semoga bisa lebih awal, tidak di 6:30, biar materinya agak kita sampaikan lebih banyak. Karena di jam 7:30 kalau nggak salah ya, itu harus mengikuti, teman-teman harus ada jadwal tata series gitu. Nanti akan diinfokan lebih lanjut ya. Jadi untuk malam hari ini itu saja dulu. Terima kasih atensinya, terima kasih waktunya dan sudah bersama-sama belajar di sini. Kita akhiri, mari dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih. Iya, jangan lupa ini sudah di-show di sini. Set for the certificate. Oke. Itu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.